Baik, saya akan menjelaskan tentang purchasing and supply strategy. Purchasing adalah proses perusahaan memperoleh barang atau jasa dari pemasok untuk mendukung operasionalnya. Namun, saat ini purchasing bukan sekedar hanya beli barang, melainkan juga bagian dari strategi bisnis. Nah, secara logis, alurnya itu digambarkan dengan pertama, perusahaan itu butuh sesuatu seperti bahan baku, jasa, dan sebagainya. Lalu yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan berinteraksi dengan pemasok seperti negosiasi harga, kualitas, dan waktu pengiriman. Jadi interaksi ini itu tidak berdiri sendiri, tetapi masuk ke dalam supply network, yaitu jaringan banyak perusahaan yang saling terhubung untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam jaringan ini, keputusan purchasing akan memengaruhi biaya, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan akhir. Jadi, intinya purchasing sekarang adalah mengelola hubungan dengan pemasok secara strategis untuk menciptakan value, bukan hanya mencari harga murah. Yang selanjutnya adalah bentuk dari supply networks. Yang pertama ada dyads. Dyads itu adalah hubungan antara dua pihak, misalnya pemasok dengan perusahaan atau perusahaan dengan pelanggan. Jadi ini adalah bentuk paling dasar dan paling sering digunakan untuk menganalisis supply network. Yang kedua ada triads. Triads itu melibatkan tiga pihak. Biasanya itu pemasok, perusahaan, dan pelanggan. Konsep ini lebih mencerminkan kondisi nyata terutama di perusahaan sektor jasa. Contoh dari triads adalah ketika maskapai menyerahkan bagasi ke pihak ketiga yang langsung melayani layanan bagasi tersebut. Pentingnya triads secara strategis itu kinerja pemasok sangat mempengaruhi citra perusahaan. Lalu kontrol perusahaan terhadap layanan tuh berkurang karena sudah diberikan ke pihak ketiga. Lalu pemasok bisa jadi lebih berkuasa karena berhubungan langsung dengan pelanggan. Karena tadi layanan bagasi itu langsung terhubung ke pelanggan, tidak ke maskapai. Perusahaan jadi sulit memantau interaksi antara pemasok dengan pelanggan. Jadi intinya perusahaan itu kehilangan peluang untuk belajar dari pelanggan karena tidak berinteraksi secara langsung. Nah, selanjutnya kita mempelajari mengapa menggunakan perspektif network itu penting. Melihat bisnis sebagai bagian dari network itu bisa membantu kita untuk memahami bahwa hubungan antar perusahaan itu tidak hanya sekedar jual beli, tidak hanya sekedar pemasok dan pelanggan, tetapi juga kompetisi dan kolaborasi. Bahkan pesaing itu bisa saling bekerja sama, misalnya dalam pembelian bersama atau riset. Selain itu ada complementors, yaitu pihak lain yang produknya melengkapi sehingga meningkatkan value dari produk kita di mata pelanggan. Selanjutnya, perspektif network meningkatkan pemahaman kompetisi dan kerjasama. Kenapa? Karena dengan melihat seluruh jaringan, perusahaan itu bisa lebih memahami perilaku konsumen dan pemasok. Untuk memahami kebutuhan konsumen atau pelanggan, perusahaan itu tidak bisa hanya bergantung pada perantara, tetapi juga harus aktif untuk mencari informasi sendiri. Nah, dalam network itu ada 4 pihak utama, yaitu suppliers atau pemasok, yang kedua customers atau pelanggan, yang ketiga competitors atau pesaing, yang keempat ada complementors atau pelengkap. Complementors ini penting karena dia bisa meningkatkan value dari produk itu, sedangkan kompetitor itu bisa menurunkan value dari produk itu. Perspektif ini membantu perusahaan untuk menyusun strategi yang lebih tepat. Baik, konsep poin yang pertama yakni konsep bisnis ekosistem. Pernahkah dengar istilah ekosistem? Dalam biologi, ekosistem adalah sekumpulan makhluk hidup yang saling bergantung satu sama lain. Nah, dalam bisnis pun ada konsep serupa yang disebut bisnis ekosistem atau ekosistem bisnis. Ekosistem bisnis adalah komunitas ekonomi yang terbentuk dari jaringan organisasi dan juga individu yang saling berinteraksi. Di dalamnya ada pemasok, produsen, pesaing, bahkan pelanggan. Semuanya saling mempengaruhi dan juga saling membutuhkan. Yang menarik, ekosistem bisnis ini berbeda dengan jaringan pasokan biasa. Bedanya di mana? Dalam ekosistem bisnis ada pihak-pihak yang mungkin tidak terlibat langsung dalam jaringan pasokan, tapi keberadaan mereka sangat bergantung pada jaringan tersebut. Contoh paling mudah adalah industri teknologi. Coba pikirkan Apple dan juga para developer aplikasi iOS. Developer ini bukan pemasok Apple secara langsung, tapi mereka membuat aplikasi yang membuat iPhone lebih berguna dan makin laku. Hubungan ini saling menguntungkan. Dan satu hal yang sangat penting, ekosistem ini juga menjadi benteng pertahanan bagi bisnis inti. Kenapa? Karena pesaing baru tidak cukup hanya membuat produk yang lebih bagus.
Mereka harus bersaing dengan seluruh ekosistem yang sudah terbangun. Jadi intinya yang menang bukan hanya yang punya produk terbaik, tapi juga punya ekosistem yang terkuat. Lalu poin kedua mengenai perspektif jaringan dan juga opsi sumber daya strategis. Ketika sebuah perusahaan melihat dirinya dari sudut pandang jaringan pasokan, ia akan langsung bisa melihat di mana posisinya berada dalam jaringan tersebut. Dan yang lebih penting, ia juga melihat di mana posisinya tidak berada. Dan di situ muncul pertanyaan-pertanyaan strategis yang sangat penting. Apakah saya perlu memperluas kendali dengan melakukan integrasi vertikal, misalnya mulai memproduksi bahan baku sendiri? Apakah sebaiknya saya mengalihkan beberapa aktivitas ke pemasok yang lebih ahli? Apakah perlu mendorong pola hubungan tertentu di bagian lain jaringan yang tidak langsung saya kendalikan? Perspektif jaringan inilah yang memunculkan semua pertanyaan strategis tersebut, dan menariknya perspektif yang sama juga sering membantu menjawabnya. Lalu poin selanjutnya yakni hubungan antar operasi dalam jaringan. Nah, poin ketiga ini mungkin yang paling mengubah cara kita memandang bisnis secara mendasar. Secara tradisional, hubungan bisnis selalu dipandang sebagai hubungan pelanggan dan pemasok. Transaksional, saya jual, kamu beli, selesai. Tapi pendekatan jaringan pasokan modern mengajarkan sesuatu yang berbeda. Yang penting bukan hanya apakah saya berhasil menjual produk saya, tapi apakah operasi saya membantu operasi pelanggan saya menjadi lebih efektif. Jika dikaitkan dengan pertanyaan lama mungkin berbunyi bagaimana saya bisa menjual lebih banyak ke pelanggan saya, bagaimana saya bisa mendapatkan pasokan terbaik dari pemasok saya. Nah, itu sangat berbeda dengan nantinya pertanyaan baru, seperti bagaimana operasi saya bisa membantu operasi pelanggan menjadi lebih efektif, dan juga bagaimana operasi pemasok saya bisa membantu operasi saya menjadi lebih efektif. Ketika semua pihak dalam jaringan fokus untuk saling membantu untuk menjadi lebih efektif, maka seluruh jaringan akan menjadi lebih kuat, lebih efisien, dan juga lebih kompetitif. Nah, untuk poin selanjutnya mengenai globalisasi dan juga global sourcing. Globalisasi secara sederhana adalah fenomena di mana produk dan layanan yang sama dijual di seluruh penjuru dunia secara bersamaan. Fenomena ini kemudian melahirkan konsep global sourcing, yaitu mencari, mengevaluasi, dan juga mengamankan pasokan dari berbagai negara di seluruh dunia. Mengapa perusahaan beralih ke global sourcing? Yakni karena efisiensi, penghematan biaya 10-35% dengan membeli dari negara-negara berbiaya rendah. Blok perdagangan internasional seperti Uni Eropa, NAFTA, dan juga Mercosur menurunkan hambatan tarif antar negara infrastruktur transportasi yang semakin maju dan juga terjangkau. Tekanan persaingan global memaksa perusahaan terus menekan total biaya operasional. Namun ada beberapa tantangan yang memang harus dihadapi seperti risiko keterlambatan yang jauh lebih besar dibandingkan pengadaan lokal, hambatan budaya, dan juga bahasa yang menyebabkan kesalahpahaman, biaya tersembunyi seperti biaya administrasi lintas batas, dan juga regulasi yang rumit. Keputusan global sourcing harus mempertimbangkan keseimbangan antara biaya, performa, layanan, juga risiko. Tidak bisa hanya melihat harga yang tertera saja. Lalu poin selanjutnya yakni global sourcing dan juga CSR, tanggung jawab sosial. Ketika perusahaan mulai mencari pemasok dari seluruh dunia, muncul pertanyaan penting, apakah pemasok tersebut beroperasi secara etis? Kalau pemasok ada di kota sebelah, kita masih bisa memantaunya dengan mudah. Tapi kalau pemasok ada di negara lain dengan budaya berbeda, standar kerja yang berbeda, bahkan pemahaman tentang etika yang berbeda, maka pemantauan menjadi lebih sulit. Bayangkan sebuah perusahaan fashion besar yang membeli kain dari pabrik negara berkembang. Apakah pabrik itu membayar upah yang layak? Apakah kondisi kerjanya aman? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sangat sulit dijawab karena dari jarak yang sangat jauh. Inilah mengapa semakin banyak perusahaan yang kini secara serius menyusun kebijakan pemilihan pemasok secara eksplisit, menetapkan standar etika minimum yang harus dipenuhi oleh setiap pemasok mereka dimanapun pemasok itu berada. Jadi, global sourcing bukan hanya soal mencari harga yang termurah, ini juga soal memastikan bahwa nilai-nilai etika dan juga tanggung jawab sosial tetap terjaga. Lalu, untuk poin selanjutnya yakni jenis-jenis pengaturan dalam jaringan pasokan. Ada dua dimensi utama yang menentukan jenis pengaturan dalam jaringan, yakni dimensi pertama, menjelaskan seberapa banyak kegiatan yang dikerjakan sendiri, dari tidak mengerjakan apapun hingga mengerjakan segalanya. Lalu di dimensi kedua, seberapa dekat hubungan dengan pemasok, dari banyak pemasok longgar hingga sedikit pemasok yang sangat erat. Berdasarkan dua dimensi ini, ada 5 jenis pengaturan utama.
yakni yang pertama ada virtual spot trading. Beli dari siapa saja yang paling murah saat itu tanpa ikatan jangka panjang. Lalu yang kedua ada traditional market supply, beli dari banyak pemasok secara rutin tapi tanpa hubungan khusus yang erat. Lalu ada partnership supply relationship, bermitra erat dengan sedikit pemasok terpilih dilandasi kepercayaan jangka panjang. Lalu ada long term virtual operation, hampir semua dialihdayakan, tapi hubungannya tetap erat dan juga jangka panjang. Lalu ada vertical integration, mengerjakan hampir segalanya sendiri dari hulu ke hilir, kendali penuh di tangan sendiri. Tidak ada satu pilihan yang paling benar. Pilihan terbaik tergantung pada konteks industri, strategi bisnis, dan juga sumber daya yang dimiliki perusahaan. Keputusan untuk membuat sesuatu secara internal di dalam perusahaan atau outsourcing dari pemasok eksternal itu merupakan isu strategi pembelian yang paling fundamental. Seringkali keputusan ini dibuat hanya berdasarkan penghematan biaya jangka pendek, padahal seharusnya adalah keputusan strategis yang berdampak pada kinerja operasional secara kompleks. Jadi keputusan ini terkait dengan pertanyaan besar, kira-kira apa sih yang harus dikerjakan sendiri dan apa yang harus dibeli dari luar. Jadi integrasi vertikal itu adalah sejauh mana sebuah organisasi memiliki jaringan yang menjadi bagiannya. Hal ini berkaitan dengan 3 faktor. Yang pertama dari arah integrasi vertikal, ada upstream dan juga downstream. Kemudian yang kedua adalah tingkat integrasi vertikalnya. Yang terakhir adalah terkait balance atau keseimbangan antar tahap. Jadi untuk integrasi ke belakang atau backward atau upstream ini merupakan berarti perusahaan memperluas usahanya dengan membeli atau mengakuisisi pemasoknya sendiri. Jadi tujuannya adalah untuk mengamankan pasokan bahan baku dan mengendalikan kualitas. Kemudian yang kedua adalah integrasi ke depan atau downstream atau forward, ini memperluas dengan membeli salah satu pelanggan. Jadi perusahaan memperluas usahanya dengan mengakuisisi distributor, pengecer atau saluran penjualan yang berada di tahap hilir. Kemudian untuk tingkat integrasi vertikal, ini sejauh mana sebuah organisasi melakukan integration gitu. Contohnya PT Pertamina atau Persero yang sangat integrated. Ini sebagai perusahaan energi nasional, mereka ini terintegrasi secara vertikal dari hulu ke hilir. Mereka melakukan eksplorasi dan produksi minyak mentah, itu mengolah kemudian distribusikan, itu dikelola di bawah naungan mereka sendiri secara sebagian besar. Kemudian untuk contoh yang sangat rendah, contohnya adalah Tokopedia atau Lazada, yang dimana sebagai platform e-commerce mereka ini fokus pada platform digital yang menghubungkan jutaan penjual dengan pembelinya saja, namun tidak memproduksi barang sendiri. Kemudian untuk keseimbangan atau balance, ini tentang eksklusivitas hubungan. Jadi keseimbangan penuh terjadi ketika satu operasi hanya memproduksi untuk tahap berikutnya dan memenuhi seluruh kebutuhannya. Kemudian kita masuk kepada pengaruh terhadap kinerja operasional. Ini keputusan membuat sendiri atau membeli itu mempengaruhi 5 tujuan kinerja operasional. Yang pertama terkait kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan juga biaya. Kalau pada kualitas, apabila kita membuat sendiri atau in-house, ini lebih mudah melacak sumber masalahnya dan melakukan perbaikan. Namun apabila kita memutuskan untuk outsourcing, pemasok mungkin memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus yang juga bisa membantu kita gitu. Kita masuk kepada logika keputusan outsourcing. Selain dampak pada kinerja operasional, ada isu lain yang perlu dipertimbangkan. Sebuah aktivitas tidak akan di-outsourcing jika yang pertama memiliki nilai strategis jangka panjang bagi perusahaan. Kemudian, yang kedua, perusahaan memiliki keahlian atau pengetahuan khusus di bidang tersebut. Yang ketiga adalah kinerja operasional perusahaan saat ini jauh lebih unggul dibandingkan pemasok potensial. Kemudian yang keempat adalah meskipun kinerja saat ini masih di bawah, perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya secara signifikan di masa depan. Pendekatan strategis juga mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan kemampuan relatif mereka dan kontribusinya terhadap keunggulan kompetitif. Selanjutnya kita akan membahas terkait teori ekonomi biaya transaksi atau transaction cost economics yang menjelaskan mengapa manajer memilih melakukan transaksi di dalam perusahaan daripada di pasar. Jadi TSA ini berasumsi terhadap dua perihal. Yang pertama adalah bounded rationality atau terkait rasionalitas terbatas yang dimana manusia tidak bisa mengingat dan memproses seluruh informasi dengan sempurna. Kemudian yang kedua terkait oportunisme, yaitu mitra pertukaran mungkin tidak selalu jujur tentang niat mereka. Akibatnya ini akan menimbulkan cost opportunity yang TCE membantu menganalisis transaksi berdasarkan 3 dimensi. Yang pertama ada frekuensi, perusahaan tidak akan membuat sendiri barang atau jasa yang jarang digunakan. Kemudian yang kedua terkait kekhususan aset. Jadi jika transaksi melibatkan aset yang sangat spesifik, maka biaya transaksi di pasar cenderung akan lebih tinggi. Kemudian yang ketiga terkait ketidakpastian, yang dimana semakin panjang durasi transaksi, maka akan semakin sulit untuk memperkirakan semua kemungkinan yang akan terjadi. Ada keterbatasannya juga dalam teori ini. Yang pertama itu sulit mengukur biaya transaksi secara praktis, dan yang kedua teori ini kurang mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kekuasaan, reputasi, kepercayaan yang juga pada akhirnya akan mempengaruhi pengambilan keputusan terkait pembelian. Selanjutnya adalah contract and relationship.
Nah, di sini kontrak sendiri merupakan dokumen formal yang mengikat secara hukum dan memiliki 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah codification, yaitu hasil pekerjaan yang harus terukur. Yang kedua adalah monitoring, yaitu memantau aktivitas supplier. Dan yang terakhir yaitu safeguard, yang merupakan mekanisme penegakan aturan. Namun, kontrak sendiri itu memiliki beberapa kelemahan karena adanya ketidaksesuaian informasi. Nah, berikut adalah beberapa masalah yang bisa muncul. Yang pertama adalah adverse selection yang terjadi sebelum kontrak ditandatangani, di mana pembeli sulit menilai kualitas supplier secara akurat. Yang kedua adalah moral hazard yang terjadi setelah kontrak, di mana supplier ini bertindak untuk kepentingannya sendiri meskipun mereka sudah diawasi. Nah, yang ketiga adalah hold up atau terjadi setelah kontrak, di mana pembeli ini terpaksa tetap menggunakan supplier tertentu karena sudah mengeluarkan investasi yang tidak bisa ditarik kembali atau biasa disebut dengan sunk cost. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kontrak saja itu tidak cukup untuk mengatasi semua ketidakpastian. Untuk itu dibutuhkan adanya partnership relation, di mana goals-nya adalah untuk mencapai efisiensi tanpa harus membeli aset dari supplier. Di sini terdapat beberapa elemen yang bisa membentuk partnership relation. Yang pertama adalah attitude atau sikap, yang merupakan kepercayaan dan ekspektasi jangka panjang. Dan yang kedua adalah action atau tindakan, di mana koordinasi aktivitas dan pemecahan masalah itu dilakukan bersama. Selain itu, terdapat satu elemen kepercayaan yang berkembang dalam 3 tahap. Yang pertama adalah calculative trust, yaitu percaya karena secara hitungan atau benefit lebih menguntungkan. Yang kedua adalah cognitive trust, percaya karena sudah saling memahami cara berpikirnya. Dan yang ketiga adalah level tertinggi, yaitu bonding trust, percaya karena ada kesamaan nilai dan ikatan emosional. Untuk menyeimbangkan antara kontrak dan ikatan kepercayaan, di sini terdapat teknologi atau metode elektronik yang bernama e-procurement. Di sini ada 3 jenis e-marketplace. Yang pertama adalah private, melibatkan pembeli dan supplier yang sudah dikenal. Yang kedua adalah consortium, yaitu dibentuk beberapa perusahaan besar untuk bersama-sama mengelola pembelian. Dan yang terakhir adalah third party, yang dioperasikan oleh pihak independen yang netral. Selain itu, terdapat strategi logistik terkait tingkat penyerahan layanan logistik kepada pihak luar yang dibedakan menjadi first party logistik, yaitu perusahaan itu mengatur dan melakukan pengiriman secara mandiri. Yang kedua adalah second party logistik, yaitu menyewa jasa transportasi. Sementara yang ketiga adalah third party logistik, yang tidak hanya mengelola gudang, stok, tetapi juga mengelola pengemasan ulang. Yang terakhir adalah fourth party logistik, yang mengelola seluruh rantai pasok dari perusahaan klien. Sekarang di sini saya akan membahas materi tentang supply network dynamic. Supply chain itu memiliki pola yang dinamis. Pola inilah yang sering mengacaukan aliran informasi dan barang. Perubahan demand yang besar itu punya efek yang besar bagi titik lain dalam supply chain. Fenomena itu tuh namanya bullwhip effect, dan ada 2 penyebab utamanya, yaitu penyebab kuantitatif dan penyebab kualitatif. Kuantitatif itu ada hubungannya dengan penyediaan barang. Di gambar ini bisa dilihat ya bahwa penurunan demand 5 unit itu bisa berpengaruh terhadap pemotongan produksi sebesar 10 unit. Dan bahkan pemasok pada tingkat pertama itu memotong hingga 20 unit. Intinya semakin jauh perusahaan dari hulu rantai pasok, maka dampaknya atau fluktuasinya itu semakin ekstrim. Faktor kualitatif itu penyebabnya adalah kesalahan komunikasi. Di gambar ini ada 4 jenis ketidakcocokan informasi antar operasi. Perusahaan itu sering salah memahami spesifikasi kebutuhan pelanggan. Perusahaan itu juga sering gagal dalam menyampaikan spesifikasi tersebut kepada supplier secara akurat. Pada akhirnya pemasok itu atau supplier itu menyediakan barang yang tidak menyelesaikan masalah dari pelanggan. Penggabungan kedua faktor tersebut itu menciptakan ketidakstabilan secara keseluruhan. Dalam manajemen operasi modern, purchasing dan supply chain memiliki peran yang sangat strategis, terutama karena meningkatnya ketergantungan pada jaringan supplier global.
Strategi ini memang memberikan berbagai keuntungan seperti efisiensi biaya, peningkatan fokus bisnis, dan pengurangan investasi aset. Namun di balik itu, semakin tinggi ketergantungan pada supplier, maka semakin besar pula risiko yang harus dihadapi oleh perusahaan, terutama terkait ketidakpastian eksternal. Risiko dalam supply chain pada dasarnya tidak bisa dihindari sepenuhnya, tetapi dapat dikelola. Secara umum terdapat beberapa kategori utama risiko yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu supply disruption, yaitu gangguan pasokan akibat faktor seperti bencana alam, konflik, ataupun kebangkrutan supplier. Yang kedua yaitu supply delays, yang terjadi karena kapasitas produksi terbatas, kualitas yang tidak konsisten, ataupun hambatan logistik. Yang ketiga yaitu systems breakdown, yaitu kegagalan sistem teknologi informasi yang mengganggu aliran informasi dalam rantai pasok. Selanjutnya terdapat juga forecast inaccuracy yang disebabkan oleh ketidakakuratan prediksi permintaan, seringkali dipicu oleh fenomena bullwhip effect. Selain itu, ada risiko loss of intellectual property akibat outsourcing global, serta procurement problem seperti fluktuasi nilai tukar dan kenaikan harga bahan baku. Terakhir, inventory cost juga menjadi risiko penting, terutama terkait biaya penyimpanan dan risiko keusangan produk. Menghadapi berbagai resiko ini, perusahaan perlu menerapkan strategi yang seimbang antara efisiensi dan resiliensi. Misalnya dengan menghindari ketergantungan pada satu supplier dan melakukan diversifikasi sumber pasokan serta menyediakan buffer atau cadangan untuk mengantisipasi gangguan. Intinya, supply chain tidak hanya harus efisien, tetapi juga harus fleksibel. Akan masuk ke dalam pembahasan studi kasus yang membahas bagaimana McDonald's menjadi salah satu perusahaan paling sukses di dunia melalui strategi operasi yang kuat. Di satu sisi, McDonald's juga sering dikritik karena dianggap sebagai simbol industrialisasi yang menghasilkan produk seragam dan kurang memperhatikan aspek kesehatan maupun lingkungan. Namun di sisi lain, McDonald's justru berhasil membawa value food ke pasar massal dan menciptakan sistem operasional yang sangat efisien serta konsisten di seluruh dunia. Kunci keberhasilan McDonald's berawal dari visi Ray Kroc yang mengembangkan konsep restoran dengan proses yang terstandarisasi dan efisien. Ia melihat potensi dari sistem yang sederhana, yaitu menu terbatas, proses produksi yang terstruktur, dan pelayanan yang cepat. Dengan fokus pada efisiensi proses, McDonald's mampu menjaga kualitas yang konsisten di setiap cabangnya, sekaligus meningkatkan kecepatan layanan. Selain itu, prinsip utama seperti quality, service, cleanliness, dan value menjadi fondasi dalam setiap operasionalnya. Strategi ini memungkinkan McDonald's untuk melakukan ekspansi besar-besaran tanpa kehilangan kontrol terhadap kualitas. Hasilnya, McDonald's tidak hanya tumbuh secara global, tetapi juga mampu bertahan bahkan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Yang diketahui dalam kasus bahwa visi ekspansi dari McDonald's adalah membangun sebuah proses yang akan terkenal karena kemampuannya menyajikan makanan dengan kualitas yang konsisten menggunakan metode persiapan yang seragam. Nah, kunci dari visi ini adalah penerapan Speedy Service System, yaitu sebuah sistem proses standar yang mengatur metode persiapan, peralatan yang dirancang, kemudian spesifikasi produk yang ketat. Dengan standarisasi proses ini, pelanggan dapat terjamin mendapatkan kualitas makanan dengan layanan yang sama setiap kali. Memberikan kita gambaran terkait standarisasi yang ekstrim, yang dimana prosedur operasional telah menjabarkan secara mendetail. Dalam buku panduan operasional pertama yang ada pada tahun 1991, semua itu diatur mulai dari suhu, waktu memasak, hingga porsi yang harus diikuti dengan ketat. Prosedur juga mendefinisikan untuk memastikan pengalaman pelanggan yang konsisten. Misalnya tidak ada makanan yang boleh disimpan lebih dari 10 menit di rak transfer. Jadi bagi Kroc, proses operasional bukan hanya sekadar aturan tetapi juga fondasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Jadi komitmen terhadap pembelajaran ini diwujudkan melalui yang pertama Hamburger University pada tahun 61. Universitas ini memiliki laboratorium penelitian dan pengembangan untuk menciptakan metode memasak, pembekuan, penyimpanan. Jadi di sini para pemilik waralaba dilatih dengan teknik analitis untuk menjalankan restoran yang sukses, bahkan mendapatkan gelar dalam Hamburgerology atau ilmu hamburger. Kemudian yang kedua terkait layanan lapangan atau field service, McDonald's ini membentuk unit konsultan lapangan yang bertugas untuk menilai dan membantu restoran-restoran dalam berbagai aspek seperti kebersihan,
kualitas makanan, antrean, dan sebagainya. Itu contoh terbaik filosofi belajar dan perbaikan McDonald's adalah adopsi kentang goreng bekunya. Yang awalnya McDonald's kesulitan mendapatkan konsistensi kentang goreng karena suhu saat menggoreng itu sangat dipengaruhi oleh suhu awal kentang mentah. Jadi para peneliti kemudian menemukan bahwa kentang goreng akan sempurna jika suhu minyak naik 3 derajat setelah kentang dimasukkan terlepas dari suhu awal kentang. Namun tantangan berikutnya adalah kentang ideal atau bersifat yang musiman. Seorang pemasok mengusulkan penyimpanan dingin tetapi gagal karena kentangnya membusuk. Pemasok tersebut kemudian mengusulkan solusi yang lebih radikal, yaitu beralih ke kentang beku. Jadi para pengembang McDonald's pun berhasil menciptakan metode baru, yaitu air drying dan juga quick frying, lalu membekukannya. Jadi inovasi ini tidak hanya memecahkan masalah konsistensi tapi juga mengubah pemasok lokal yang awalnya kecil jadi pemasok yang besar yang memasok setengah kebutuhan tentang McDonald's di Amerika Serikat. Di tengah ekspansi yang cepat, mereka menghindari kehilangan kendali atas sistem operasionalnya. Yang pertama dengan fokus pada peningkatan produk, pembangunan hubungan yang kuat dengan pemasok, dan menciptakan peran khusus serta mengembangkan pemegang waralaba. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan kontrol menu yang ketat. Selanjutnya adalah securing supply. McD membangun hubungan dengan suppliernya melalui beberapa strategi berikut. Yang pertama adalah supplier kecil. Pada awalnya, McD hanya mendekati supplier besar seperti Kraft dan Heinz. Tetapi mereka tidak mau mengikuti standar ketat dari McD. Akhirnya, McD mengubah strateginya untuk mendekati supplier-supplier kecil, yang seiring berjalannya waktu, mereka juga ikut berkembang menjadi besar. Yang kedua adalah strategi membangun hubungan. McD tidak hanya membeli, tetapi juga membangun hubungan yang salah satu suppliernya ini pernah berkata, "Other chains would walk away from you for half a cent. McD was more concerned with getting quality." Artinya, ketika supplier lain ini menawarkan harga yang lebih murah, mungkin perusahaan lain akan langsung menerimanya. Berbeda dengan McD karena McD ini mengedepankan kualitas. Selain itu, McD always treat me with respect even when they become much bigger and didn't have to. Nah, ketika McD ini sudah menjadi perusahaan raksasa, mereka tetap memperlakukan suppliernya dengan hormat, sama seperti ketika McD masih merintis usahanya dari nol. Strategi ketiga adalah supplier sebagai sumber informasi. McD mendorong supplier untuk berinovasi. Contohnya, seperti supplier daging mereka yang bernama Keystone Foods yang mengembangkan teknologi quick freezing process, yang sekarang menjadi standar industri. Dan yang terakhir adalah controlling. Nah, meskipun McD ini memiliki hubungan personal yang baik dengan suppliernya, McD tetap mengedepankan profesionalitas. Dibuktikan dengan adanya controlling yang rutin, jadi McD tidak hanya menerima apa adanya, tetapi juga memastikan kualitasnya itu sesuai dengan standar. Selanjutnya adalah fostering franchise. Di sini adalah strategi McD untuk mengelola franchise-nya. Yang pertama adalah menghormati mitranya dengan prinsip in business for yourself but not by yourself. Jadi, meskipun franchise-nya ini menjalankan usahanya sendiri, McD akan selalu mendampingi mereka. Yang ketiga adalah franchise harus mendapatkan keuntungan sebelum perusahaannya sendiri. Jadi, pendapatan McD itu berasal dari keberhasilan restoran-restoran tersebut, bukan hanya dari biaya franchise-nya di awal. Dan yang terakhir, berhubung McD ini memiliki sekitar 6.000 restoran dari total 32.000, hal ini penting agar McD tetap memiliki pengalaman operasional secara langsung, sehingga McD bisa memahami tantangan yang dihadapi para mitranya. Selanjutnya adalah point initiating innovation dari McD. Inovasi di McD itu berasal dari kombinasi ide franchise, inisiatif perusahaan, dan kebutuhan pasar. Nah, banyak banget menu populer di McD yang muncul karena McD itu bisa menganalisa tren pasar serta dekat dengan konsumennya. Seperti menu Egg McMuffin yang bertujuan menarik pelanggan pada saat sarapan. Selain itu, perusahaan itu juga menciptakan inovasi berdasarkan tren, yaitu Chicken McNuggets, yang pada saat itu konsumsi ayam itu meningkat. Jadi Chicken McNuggets ini dikembangkan melalui riset dan uji pasar. McDonald's itu juga responsif terhadap perubahan lingkungan, seperti menghadirkan menu salad karena meningkatnya kesadaran kesehatan. McD juga menghadirkan McCafe karena kopi itu lagi ngetren banget sekarang. Jadi secara keseluruhan, keberhasilan inovasi dari McD itu terletak pada kemampuannya McD menggabungkan ide dari lapangan, analisa perusahaan, serta adaptasi terhadap kebutuhan pasar. Pada awal
tahun 90-an hingga tahun 2000-an, McDonald's mulai menghadapi titik jenuh. Sistem operasi yang dulu menjadi keunggulan kompetitif utama mereka kini mulai bisa ditiru, bahkan dilampaui oleh pesaing yang lebih fokus. Faktornya yang pertama ada perubahan tren konsumen. Masyarakat semakin sadar kesehatan. Menu McDonald's mulai dianggap tidak relevan dengan gaya hidup modern. Di saat yang sama, kritik sosial mulai juga berdatangan, mulai dari isu imperialisme budaya, hormon pada daging sapi, hingga kesejahteraan hewan. Di Prancis, petani Jos Bove bahkan rusak gerai McDonald's sebagai protes terhadap ancaman bagi nilai-nilai tradisional lokal mereka. Lalu faktor selanjutnya ada tekanan dari para spesialis. Pesaing tidak bersaing di semua lini, mereka fokus pada satu keunggulan spesifik dan menang di sana. Contoh, Burger King, rasa lebih autentik dengan metode flame grill. Lalu ada Taco Bell, harga yang lebih murah dengan value pricing. Lalu ada Sonic, drive-thru lebih cepat dari McDonald's sendiri. Faktor ketiga yakni kelemahan dari dalam CEO McDonald's UK, Jill McDonald, mengakui ada 3 kesalahan internal. Perusahaan kehilangan koneksi dengan pelanggan, bersikap defensif terhadap kritik, dan juga membiarkan istilah McJob sebagai pekerjaan bergaji rendah tanpa prospek, menyebar luas di masyarakat hingga masuk ke kamus resmi. Responnya, investasi pelatihan karyawan sebesar 35 juta euro per tahun untuk memulihkan citra dan juga membuktikan McDonald bisa bersaing di awal karir yang bermakna. Kesimpulannya, McDonald mengalami krisis kepercayaan diri dari luar maupun dari dalam. Solusinya ketika sekedar memperbaiki menu, melainkan melakukan disrupsi terhadap persepsi publik melalui investasi yang besar pada sumber daya manusia. Keunggulan kompetitif tidak pernah permanen. Bisnis yang tidak mau mendengarkan pelanggannya akan selalu rentan meskipun sekuat apapun mereknya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang surviving strategisnya dari McD ya. Jadi McD itu pernah menghadapi penurunan kinerja pada masa sulitnya, dan manajemen itu merespon masalah ini dengan cara meluncurkan inisiatif Plan to Win. Apa itu? Jadi strategi ini tuh mengubah arah perusahaan dari menambah jumlah gerai yang baru menjadi memperbaiki kualitas gerai yang sudah ada. Caranya bagaimana? Jadi McD itu menjalankan 4 langkah pemulihan. Yang pertama itu pembaruan produk, yang kedua itu renovasi fasilitasnya, terus yang ketiga itu memperluas ketersediaannya, maksudnya tuh memperpanjang jam buka restoran yang gitu-gitu. Lalu yang terakhir itu ada keunggulan operasi dengan cara memangkas waktu tunggu pada layanan drive-thru salah satunya. Lalu ada perusahaan menata ulang peralatan dapur gitu. Intinya meningkatkan keunggulan operasinya. Jadi McD melakukan 4 langkah tersebut. Nah, strategi ini itu memulihkan kesehatan operasionalnya McD, dan perusahaan itu berhasil mencetak kembali pertumbuhan penjualan secara konsisten di pasar global.